Speed stop. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain film yang banyak kalian request nih, dan tentunya nostalgia buat kalian semua, yaitu dari film yang berjudul Cars. Nah, yang belum nonton film Cars terbaru bisa klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film di sebuah balapan Dinoco 4000, terlihat pembalap pendatang baru bernama Lightning McQueen. Dia ini sangat terkenal dan menjadi idola semua mobil. Balapan berlangsung sangat sengit nih di antara ketiga pembalap, yaitu Strip Weather, anak kesayangan dari perusahaan Dinoco sekaligus juara bertahan. Lalu ada juga Chick Hicks dan juga McQueen. Mereka ini bersaing untuk mendapatkan piala Piston Cup. Lalu Chick yang licik membuat mobil pembalap lain saling bertabrakan untuk menghalangi jalan McQueen. Tapi sayangnya dengan mudahnya McQueen melewati semua. Setelah itu semua mobil masuk ke pit untuk melakukan perbaikan, namun McQueen terus melanjutkan pertandingannya. Lalu beberapa lap telah dilewati, dia masuk ke pit hanya mengisi bensin saja dan melanjutkan pertandingannya. Hingga McQueen berada di urutan pertama di lap terakhir. Nah, karena terlalu sombong nih akan kemenangannya, tiba-tiba ban McQueen meletus di saat dia sampai di garis finish. Dan akhirnya Strip dan juga Chick menyusul McQueen. Hingga akhirnya mereka memasuki garis finish bersamaan. Dengan kesombongannya, McQueen yakin nih bahwa dialah pemenangnya. Dia juga memecat semua krunya karena dia bisa melakukannya semua sendirian. Melihat itu, Strip menghampiri McQueen memberi nasihat bahwa di balik kemenangan harus ada kerjasama antar tim agar mendapatkan dukungan. Tapi di situ McQueen tidak mendengarkannya dan malah menghayal kemenangannya yang menjadi sponsor Dinoco. Kemudian diumumkanlah yang ternyata mereka bertiga ini seri. Lalu akan diadakannya balapan penentuan pemenang di California nih dalam 1 minggu lagi. Sebelum berangkat ke California, McQueen ini melakukan syuting nih iklan cairan poles Rastes di depan penggemarnya, yaitu para mobil berkarat. Setelah itu McQueen melakukan perjalanan menuju California bersama mobil pengangkutnya nih bernama Mac. Di perjalanan, agensi bernama Harp menelpon McQueen nih untuk memberitahukan bahwa dia mempunyai free 20 tiket masuk untuk diberikan kepada teman-teman McQueen. Tapi di sini McQueen bingung akan diberikan kepada siapa karena dia tidak mempunyai kru dan juga teman. Lalu Mac merasa kelelahan dan mengantuk, ingin berhenti di rest area. Tapi McQueen tidak mau karena ingin cepat langsung sampai di California. Di perjalanan, Mac yang ketiduran dikejutkan nih oleh mobil lainnya. Hal tersebut membuat Mac kaget dan McQueen keluar dari dalam mobilnya. Lalu McQueen pun terbangun sudah berada di tengah jalanan. Dia akhirnya mencoba mengejar Mac. Hey, Mac! Mac! Tapi ternyata itu bukanlah Mac. Lalu McQueen kembali mencari Mac dengan kecepatan tingginya. Hal itu membuat mobil sheriff mengejarnya hingga sampai di kota Radiator Spring, kota yang berada di rute 66 dan juga terbengkalai. Aksi kejar-kejaran pun dengan mobil sheriff membuat kekacauan di sekitar Radiator Spring. Besoknya diberitakan Mac yang sudah sampai di California tanpa McQueen yang menghilang. Sementara itu McQueen yang diborgol karena telah membuat kekacauan di sana, dia bertemu dengan mobil derek bernama Meter. Kemudian McQueen dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kekacauan di sana.
Lalu hakim bernama Doc Hudson meminta McQueen keluar dari kota Radiator Springs nih. Kemudian datanglah mobil Porsche bernama Sally yang menolak keputusan Doc Hudson dan menghukum McQueen untuk memperbaiki jalan yang telah dirusaknya. Semua penduduk pun setuju McQueen akan memperbaiki jalan dengan Bessie nih, mobil pemerata jalan. Saat Meter membuka borgolnya, di situ McQueen kabur dari sana. Tapi tidak lama kemudian McQueen kehabisan bensin. Yang ternyata itu ulah Sheriff dan juga Sally yang sudah menyedot bensinnya. Kemudian McQueen menjalankan hukumannya nih. McQueen menceritakan bahwa dia mobil balap terkenal. Namun penduduk di sana tidak mengenalinya. Tak lama kemudian datanglah dua mobil memasuki Radiator Springs. Penduduk di sana menyambut mereka dan menawarkan barang dari toko masing-masing. Lalu McQueen meminta bantuan kedua mobil tersebut. Namun sayangnya mereka juga tidak mengenal McQueen dan pergi dari sana. McQueen yang mengetahui Chick sudah sampai duluan di California, dia pun menghayal Chick yang menang dan mendapatkan sponsor dari Dynaco. Hal itu membuatnya termotivasi untuk cepat memperbaiki jalan hingga beres agar bisa pergi ke California. Dalam 1 jam McQueen telah selesai, namun jalanan bukannya menjadi mulus malah membuat jalanan semakin rusak. McQueen yang sombong karena dia mobil balap dan tidak mau memperbaiki jalan membuat Doc kesal dan menantangnya untuk balapan. Jika McQueen menang maka dia bebas dari hukumannya. Lalu saat balapan dimulai Doc tertinggal di garis start. McQueen dengan kesombongannya yang yakin akan menang, dia tidak bisa ngedrift di belokan pertama nih dan membuatnya jatuh ke jurang kaktus. Oleh karena itu McQueen yang kalah kembali menjalankan hukumannya dan memperbaiki jalanan. Besok paginya penduduk Radiator Springs senang nih melihat hasil kerja McQueen yang membuat separuh jalanan menjadi sangat halus. Setelah sekian lama mereka baru merasakan nih aspal yang mulus. Sementara McQueen yang masih penasaran, dia terus berlatih melewati tikungan tajam yang membuatnya gagal kemarin. Doc yang melihat itu mencoba mengajari cara melewati tikungan tersebut. Namun di situ McQueen tidak paham dengan teori tersebut. McQueen kembali melanjutkan memperbaiki jalan. Lalu penduduk Radiator Springs membantunya mengisi ban, membersihkannya, dan Sally menawarkan McQueen untuk bermalam di penginapannya. Malam harinya Meter yang bertugas mengawasi McQueen mengajaknya untuk bersenang-senang, yaitu menjahili traktor yang tidur dengan cara menggunakan klakson untuk mengagetkannya. Tapi di situ McQueen tidak mempunyai klakson dan lampu depan. Jadi McQueen menggunakan suara knalpotnya. Hal itu membuat semua traktor terbangun, sekaligus pemimpin bernama Frank yang paling ditakuti marah dan mengejar mereka. Akhirnya mereka lolos dari kejaran Frank. Hal itu membuat McQueen dan Meter semakin akrab. Meter pun menunjukkan kemampuannya berjalan mundur. Lalu McQueen bercerita ingin menjadi pemenang di Piala Piston Cup dan disponsori oleh Dynaco. McQueen pun berjanji nih akan mewujudkan impian Meter yang ingin menaiki helikopter mewah. Sally mendengarkan percakapan mereka dan dia ingin McQueen menepati janjinya kepada Meter. Besoknya McQueen terbangun dari tidurnya yang bermimpi buruk nih tentang pertandingan Piston Cup. Lalu McQueen menemui Sheriff untuk menyelesaikan hukumannya. Tapi tidak sengaja dia masuk ke dalam bagasi milik Doc. Disinilah McQueen baru mengetahui kebenaran bahwa Doc Hudson adalah pembalap bersejarah yang mendapatkan Piala Piston Cup 3 kali berturut-turut. Lalu Doc disitu melihat McQueen dan memintanya keluar dari bagasinya. Di sini McQueen tidak percaya bisa bertemu langsung dengan Hudson Hornet, pemenang medali terbanyak dalam satu musim. Setelah itu McQueen memberitahu semua penduduk Radiator Springs. Tapi mereka semua tidak percaya nih karena yang mereka tahu Doc adalah mobil tua biasa. Kemudian Sally mengajak McQueen untuk berjalan-jalan di sekitar Radiator Springs. Hingga akhirnya mereka tiba di tempat wisata Willwell yang dulu sangat ramai dikunjungi oleh para mobil yang melintas. Disinilah Sally menceritakan bahwa dia berasal dari LA yang bekerja sebagai pengacara. Hidupnya tidak pernah bahagia, dia meninggalkan LA hingga mogok di kota Radiator Springs. Semenjak itulah dia sudah jatuh cinta dengan kota itu karena pemandangan dan penduduk Radiator Springs yang membuatnya nyaman berada di sana. Dulu Radiator Springs adalah kota lintas antar negara sebelum dibangunnya jalan tol yang lebih cepat dilalui oleh mobil.
Di situ Sally sangat rindu suasana Radiator Springs 40 tahun yang lalu yang sangat ramai dikunjungi oleh mobil melintas. Tapi sayangnya sekarang Radiator Springs kota yang telah dilupakan dan sangat sepi. Setelah itu Sally dan McQueen kembali ke pusat kota, lalu terlihat Mater dikejar oleh para traktor sapi dan membuatnya kekacauan di sana. Kemudian McQueen mengejar salah satu traktor dan tidak sengaja dia melihat Doc yang sedang melakukan test drive. Melihat itu, McQueen terkesima dengan kemampuan Doc sebagai pembalap legendaris. Dia pun menanyakan kenapa Doc mundur jadi pembalap. Disinilah Doc menceritakan kisahnya mengalami kecelakaan yang parah. Setelah pulih, Doc tidak disambut oleh timnya dan dipecat karena mobil balap pendatang baru. Sebab itulah Doc merasa sakit hati karena dia telah dilupakan begitu saja. Dia bertekad tidak akan kembali menjadi pembalap. Besoknya Mater, Doc dan juga warga lainnya terkejut nih melihat jalanan aspal yang telah selesai dikerjakan oleh McQueen dengan waktu yang cepat. Karena hukumannya selesai, mereka mengira McQueen sudah pergi tanpa berpamitan dengan mereka. Tapi ternyata McQueen belum pergi karena dia akan lebih dulu meminta bantuan warga kota. Dia pergi ke toko Luigi untuk mengganti bannya, lalu ke toko Fillmores untuk mengganti bahan bakarnya menjadi organik. Kemudian dia mendapatkan cat baru beserta stiker yang membuatnya mengkilap. Setelah itu McQueen memamerkan tampilan barunya di hadapan Sally. Tak hanya itu, McQueen membantu menghidupkan kembali lampu neon dan membuat kota Radiator Springs lebih terang. Hello, hello again. Shaboom and open with me to be a dream. If only you're my big dream, sweetheart. Tiba-tiba banyaklah wartawan yang berdatangan menemukan keberadaan McQueen dan bertanya tentang menghilang dirinya. Mac pun di situ tiba di sana untuk membawa McQueen ke California melanjutkan pertandingan balapannya. Di situ Harv juga meminta McQueen kembali dengan cepat karena terhalang para wartawan. McQueen tidak bisa berpamitan dengan Sally dan warga Radiator Springs. Ternyata yang memberitahu keberadaan McQueen adalah Doc. Sally yang mengetahui itu pun kecewa nih. Para warga Radiator Springs pun merasa kehilangan, terutama Mater yang belum sempat berpamitan. Akhirnya acara kejuaraan balapan Piston Cup pun tiba, yang diikuti oleh 3 pembalap untuk menentukan pemenangnya. McQueen hanya memiliki satu kru di pit, yaitu Mac. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Tapi McQueen terbayang Sally dan juga warga Radiator Springs dan membuatnya tidak fokus dalam balapan. And the king is still holding a slim lead. Oh, he slammed the door! Tiba-tiba Doc, Mater dan lainnya berada di pit sebagai krunya yang dipimpin oleh Doc. Hal itu membuat McQueen bersemangat untuk balapan. Kehadiran Doc atau Hudson Hornet disambut oleh kru dan seluruh penonton. Terlihat balapan berlangsung. McQueen masih mulus melewati beberapa lap. Di situ Chick yang tidak suka menyenggolnya, namun McQueen kembali melaju dengan meniru gaya Mater melaju ke belakang. Tersisa hanya 10 putaran lagi. Chick kembali curang dan membuat ban McQueen kempes. Di situ Doc meminta McQueen ke pit untuk mengganti bannya. Guido yang bertugas mengganti ban McQueen diremehkan oleh kru Chick. Lalu saat McQueen memasuki pit dan Guido mengganti ban dengan cepat, kru Chick pun terdiam melihat itu semua. Setelah itu McQueen kembali ke lintasan. Tersisa hanya 4 putaran terakhir. Chick terus menyenggol McQueen hingga keluar lintasan. McQueen berhasil kembali ke lintasan berkat trik yang diberikan oleh Doc. Setelah itu McQueen memimpin dan tersisa 1 putaran lagi. Lalu Chick yang takut kalah membody strip dan membuatnya terpental keluar landasan. McQueen yang melihat itu mengingatkannya dengan kejadian yang dialami oleh Doc. Saat dia hampir masuk garis finish, McQueen melaju mundur untuk membantu strip, sementara Chick memasuki garis finish. Di situ McQueen membantu strip menyelesaikan balapannya sebelum pensiun. McQueen tidak peduli nih dengan piala Piston Cup-nya. Darrell is pushing on the last lap. Hingga mereka masuk garis finish bersamaan. Semua kru dan juga penonton bersorak melihat hal tersebut. Doc dan lainnya bangga nih atas kekalahan yang terhormat oleh McQueen. Sedangkan Chick yang menang malah dihina oleh penonton di sana.
McQueen langsung direkrut oleh Dinoco yang sangat dia impikan selama ini. Tapi McQueen malah menolak karena merasa puas oleh Rastis dan juga teman barunya dari Radiator Spring. Tapi McQueen ingin mewujudkan keinginan sahabatnya Mater, yaitu menaiki helikopter mewah Dinoco. Di situ McQueen juga merekomendasikan ke teman-teman untuk datang ke toko Radiator Spring. Setelah kejadian itu, Radiator Spring kembali menjadi seperti dulu yang dilintasi oleh mobil lain berkat McQueen. Nah, itu tadi alur cerita dari film Cars. Gimana Sleeper? Udah pada nostalgia belum nih sama film yang sangat berkenang buat kalian semua? Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.